Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra, NIM 21051161281. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan keselamatan kesehatan kerja. Di sini keselamatan kesehatan kerja ada dua hal, yaitu menggunakan konsep lama dan konsep baru. Untuk konsep lama, bahwasanya kecelakaan itu disebabkan oleh nasib sial yang kita alami. Akan tetapi untuk konsep baru, kecelakaan kerja itu dikarenakan dari diri kita sendiri itu kurang akan pemahaman tentang kesehatan keselamatan kerja. Jadi jika kita melakukan pekerjaan yang berbau listrik atau mesin dan sebagainya, kita diharuskan untuk mentaati SOP kesehatan keselamatan kerja. Kemudian apa aja yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama seperti yang saya pakai, wear pack atau baju keselamatan yang sesuai standar. Kemudian celana yang menutup seluruh badan dari kaki kita dari ujung sampai ke bawah, ya. Jangan lupa memakai sepatu yang sesuai SOP, menutup kaki. Kemudian jangan lupa memakai masker jikalau kita bekerja di tempat yang berdebu. Kemudian usahakan rambut, terus kancing dari pakaian atau baju keselamatan kita tetap selalu rapi, dan tidak lupa memakai kacamata agar mata kita terlindungi dari debu kecil yang menyebar di sekitar kita. Dan tidak lupa sarung tangan untuk menjaga agar tangan kita tetap tidak tergores dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tidak lupa memakai helm pengaman agar kepala kita tetap terjaga dari benturan atau kejatuhan dari benda di atas. Sekian untuk penjelasan dari saya. Untuk lebih pemahaman mendalam, silakan menyimak video berikut. Setelah menyimak video tadi, jikalau kita tidak melaksanakan SOP K3 dengan benar, maka kita akan mengalami kecelakaan kerja. Seperti ini, saya tidak memakai sarung tangan, tidak memakai helm pengaman, masker, kemudian kacamata pengaman dan sepatu pengaman. Kemungkinan besar nanti jika atau saya bekerja di tempat kerja, maka akan bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Berikut videonya jikalau kita tidak menerapkan SOP dalam bekerja.
Kemudian materi selanjutnya yaitu identifikasi kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan K3L. Dari pernyataan tersebut atau materi tersebut dapat jelaskan bahwasanya dalam hal produksi itu diperlukan pengecekan terhadap mesin-mesin yang digunakan untuk produksi. Dilakukan pengecekan secara berkala agar dari kita mengetahui mana mesin yang layak digunakan atau mesin yang tidak layak digunakan. Kemudian untuk lingkungan sendiri itu juga menunjang dalam proses kegiatan produksi. Jikalau lingkungan kita tidak sehat, maka produksi yang dihasilkan kemungkinan akan jelek, akan mempengaruhi kualitasnya. Usahakan dalam penempatan barang di bengkel, misal itu tertata rapi lingkungannya, tidak ada oli yang berceceran atau minyak yang berceceran atau barang-barang seperti kunci pas atau apapun berceceran. Tujuannya apa? Agar nantinya jikalau kita butuh dalam proses produksi bisa langsung menggunakan, tidak perlu mencari. Berikut video penjelasan identifikasi kesehatan keselamatan kerja yang baik. Free-flowing tool that operates without trailing cables. However, if the facility requires tethering for safety and extraction, a Kevlar retrieval line can be attached. During the inspection, the tool travels through piping at an average speed of 2 feet per second. As Invista navigates the complex piping circuits, it provides 100% inspection coverage of the interior and exterior surfaces. Numerous ultrasonic sensors provide overlapping inspection coverage with superior flaw resolution and accuracy. Wall loss damage such as pitting, corrosion, or erosion on interior and exterior pipe surfaces is detected and recorded. Internal corrosion damage is completely mapped, ensuring axial length circumferential coverage, and the precise wall loss details are captured. External corrosion damage is also recorded with the same level of precision. Since the majority of the piping systems in nuclear power plants are buried or inaccessible, precise detection and quantification for these types of flaws are critical to ensure plant operations continue without unexpected leaks. In addition to various wall loss type flaws, contamination. The sleek exterior profile design allows easy decontamination in the event it is required. Upon confirming the tool is free of radiological contaminants, the data is immediately downloaded to a laptop, and the inspection results are analyzed by a certified NDT technician. The inspection results are generated and provided to the client within hours after the inspection is complete. The length of the pipe inspected and the severity of damage within the piping circuit dictates the overall time required to produce the preliminary inspection report. The inspection results are produced in both tabular format as well as color 2D and 3D graphical images. The results can be exported into other file formats that are compatible with common software packages, such as BPWorks and others. In addition to providing... Setelah melihat videonya, berikut video jikalau kita tidak melakukan identifikasi kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan pada dunia industri. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik ke dalam lingkungan kita. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula kebutuhan manusia. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran ke lingkungan air. Berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Limbah domestik digolongkan menjadi 2, yaitu limbah non-domestik. Dampaknya, lapisan ozon menjadi rusak. Lalu, adanya pemanasan global. Terus, turun hujan asam. Berpengaruh juga loh. Kemudian, materi berikutnya itu menerapkan kesehatan keselamatan kerja. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi seseorang bila bekerja. Yang pertama ada faktor kesehatan. Mengapa begitu penting? Ya, jikalau orang tersebut sakit, maka dalam proses produksi akan terhambat. Kurang tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada faktor produksi. Faktor produksi itu menunjang, yaitu mesinnya yang digunakan sebagai proses produksi sesuai standar yang diinginkan dari pabrik. Kemudian harus dilakukan pengecekan secara berkala. Kemudian yang ketiga ada faktor SDM. Mengapa faktor SDM? Jikalau mesinnya bisa berjalan dengan baik, namun SDM-nya tidak bisa mengoperasikan dengan baik, sama saja hasil produksi akan terhambat. Kemudian tidak lupa juga memahami simbol-simbol K3, seperti bagaimana simbol apal, kemudian simbol
bahan korosif, peledak, dan sebagainya. Hal tersebut harus dipahami oleh seorang engineer atau seorang sebagai yang bekerja di Simbol keselamatan kerja. Yang pertama ada zat mudah terbakar. Contoh seperti bensin, alkohol, butena. Yang kedua ada zat mudah meledak. Contoh campuran hidrogen dan air. Yang ketiga zat korosif. Contoh asam basa kuat. Cara penanganan zat mudah terbakar, jauhkan dari api dan panas. Cara penanganan zat mudah meledak, gunakan zat tersebut sesuai kebutuhan. Cara penanganan zat korosif, cegah kontak langsung. Yang keempat, ada zat beracun, contoh seperti asam dan basa kuat. Cara penanganannya, jangan minum dan makan. Yang kelima, zat stimulatif, contoh asam basa kuat. Cara penanganannya, cegah menghirup. Yang keenam, senyawa radioaktif, contoh uranium dan radium. Cara penanganannya, perhatikan aturan keselamatan saat menggunakan. Jadi kesimpulannya, jika kita melakukan pekerjaan di dunia industri ataupun di bengkel yang berhubungan dengan mesin atau hal yang begitu membahayakan diri kita, dianjurkan atau diwajibkan melaksanakan dengan SOP sesuai K3. Dari situ kita akan terjamin keselamatan diri kita dan orang lain juga terjamin keselamatannya. Karena semua itu berawal dari kesadaran kita sendiri. Hal itu bisa dicapai, maka hasil produksi itu akan menjadi baik. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.